Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini kembali dengan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyakit leptospirosis pada anjing. Itu untuk melengkapi penilaian mata kuliah ilmu penyakit, bakteri, dan jamur. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Iwayan Adicaya Utama dengan NIM 23 095 11173 dari kelas C Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bawakan ke depannya yaitu latar belakang, pembahasan, dan kesimpulan. Baik, dimulai dari latar belakang penyakit leptospirosis sendiri. Nah, leptospirosis sendiri pada anjing itu ditemukan pertama kali di Indonesia di Kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, wabah kencing tikus atau leptospirosis ini merupakan penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira sp. Nah, karena bersifat zoonosis, itu dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Nah, leptospirosis ini dapat menyerang hewan ke sesamanya, hewan ke manusia, ataupun sebaliknya. Nah, lingkungan yang becek dan juga lembab itu merupakan lingkungan yang dapat meningkatkan risiko potensi penularan dari leptospirosis pada hewan yang berada di sekitar lingkungan tersebut. Baik, untuk pembahasan sendiri, nah leptospirosis ini ialah penyakit infeksius yang dapat menyerang hewan dan manusia. Nah, penyakit ini disebabkan oleh bakteri motil yang berasal dari genus Leptospira. Leptospirosis sendiri merupakan penyakit bakteri menular yang dapat menyebabkan kerusakan serius pada ginjal ataupun hati. Nah, leptospirosis ini tersebar di berbagai negara di dunia, khususnya pada daerah dengan iklim tropis maupun subtropis, dengan memiliki curah hujan yang tinggi. Nah, seperti di Indonesia itu memiliki curah hujan yang lumayan tinggi. Nah, bakteri ini bisa hidup dan berkembang pada ginjal hewan reservoir, dan selanjutnya akan ikut dibuang bersama urinnya sehingga dapat mencemari lingkungan. Nah, Leptospira sp akan memasuki inang melalui ingesti air yang tercemar leptospira. Nah, penetrasi melalui luka terbuka dan melalui selaput lendir, yaitu konjungtiva, mulut, ataupun genital. Baik, ini merupakan morfologi dari bakteri Leptospira sp. Itu memiliki bentuk spiral atau skop atau cross shape yang mirip dengan pegas. Kemudian dari ukuran Leptospira sp itu memiliki diameter sekitar 0,1 ohm, sedangkan panjangnya berkisar antara 6 hingga 20 ohm. Struktur spiral Leptospira memiliki struktur spiral yang khas. Mereka terdiri dari 3 komponen utama, yaitu heliks luar, membran sel, dan heliks dalam. Kemudian untuk ujung kaitnya bisa dilihat itu merupakan salah satu karakteristik dari Leptospira karena keberadaan ujung kait pada setiap selnya. Nah, ujung kait ini memungkinkan bakteri untuk melekat pada jaringan inang saat menyebabkan infeksi. Kemudian flagela. Nah, Leptospira memiliki flagela yang memungkinkan mereka untuk bergerak. Flagela ini terletak di sepanjang tubuh spiral dan membantu Leptospira untuk berenang
dalam lingkungan berair yang sering merupakan tempat berkembang biaknya bakteri. Kemudian periplasma. Leptospira memiliki periplasma yang melindungi sel dan membantu dalam pertahanan melawan perubahan lingkungan. Baik, Leptospira ini akan menyerang tubuh setelah menembus selaput lendir atau kulit yang rusak. Jadi, bakteri dari Leptospira ini akan menyerang tubuh dari hewan, khususnya anjing itu, melalui selaput lendir atau kulit atau luka yang terbuka. Jadi setelah masa inkubasi yang bervariasi, itu sekitar 4 sampai 20 hari, Leptospira bersirkulasi di dalam darah dan berkembang biak di banyak jaringan, termasuk hati, ginjal, paru-paru, saluran genital, dan SSP selama 7 sampai 10 hari lamanya. Kemudian, Leptospira ini akan tetap berada di tubules ginjal inangnya untuk waktu yang singkat dan akan dikeluarkan melalui urin selama beberapa hari hingga beberapa minggu. Nah, Leptospira akan keluar melalui urin dan cairan genital dari hewan yang terinfeksi secara terus-menerus selama berbulan-bulan bahkan hingga bertahun-tahun. Jadi penularannya itu dapat melalui urin yang memang dikeluarkan oleh hewan yang terinfeksi Leptospira itu sendiri. Baik, adapun gejala yang akan dialami oleh hewan saat terinfeksi Leptospira. Gejala yang pertama itu tentunya akan demam yang akan disertai dengan lemah dan keengganan untuk bergerak dari si hewan. Kemudian si hewan akan terlihat lesu, ada rasa haus yang meningkat, dehidrasi, kemudian muntah-muntah, kemudian kehilangan selera makan juga. Selanjutnya itu penyakit kuning, itu akan terjadi perubahan warna kulit menjadi kekuningan ketika si hewan ini terinfeksi Leptospira. Kemudian yang kelihatan juga itu dari urinnya, dari warna urinnya. Warna urinnya akan berubah menjadi warna kuning, bahkan menjadi sampai warna jingga seperti itu untuk urin dari hewan yang terinfeksi leptospirosis. Baik, ini adapun cara penularan dari leptospirosis itu terdapat dua, secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung itu dapat melalui urin, penreal, transplasenta, gigitan, ataupun konsumsi makanan atau minuman yang tercemar oleh Leptospira sp. Kemudian penularan secara tidak langsung itu dapat melalui tanah dan air, lingkungan yang tercemar dari urin hewan yang terinfeksi Leptospira sp. Jadi ini merupakan dua cara penularan leptospirosis. Maksudnya dari tanah itu, tanah yang memang tercemar oleh urin, dan air yang tercemar oleh urin hewan yang terinfeksi Leptospira. Itu jika dikonsumsi oleh hewan lainnya, maka hewan tersebut dapat terinfeksi juga. Nah, ini merupakan beberapa cara pencegahan penyakit leptospirosis. Yang pertama itu dapat melaksanakan vaksinasi di umur hewan, khususnya anjing kita itu di umur 3 bulan. Kemudian membatasi kontak langsung dengan hewan-hewan reservoir seperti tikus, sapi, babi, kuda, dan juga domba. Kemudian pengendalian roden. Pengendalian roden di tikus
dan hewan pengerat lainnya adalah reservoir alami dari Leptospira. Oleh karena itu, menjaga populasi tikus di sekitar area peternakan atau tempat tinggal hewan peliharaan kita merupakan tindakan yang penting dalam pencegahan leptospirosis. Baik, sebelah kita pada kesimpulan dari materi. Untuk kesimpulan itu, leptospirosis pada hewan adalah penyakit yang disebabkan oleh bakteri Leptospira yang memiliki ciri khas berbentuk spiral atau sekop. Penyakit ini dapat mempengaruhi berbagai jenis hewan, termasuk hewan peliharaan dan ternak. Tikus dan hewan pengerat lainnya sering menjadi reservoir utama Leptospira. Gejala leptospirosis pada hewan itu bervariasi, tetapi dapat mencakup demam, muntah, diare, penurunan nafsu makan, gangguan ginjal, dan gangguan hati. Nah, upaya pencegahan leptospirosis pada hewan itu dapat meliputi vaksinasi, pengendalian hewan pengerat, menjaga kebersihan lingkungan, isolasi hewan yang terinfeksi, dan pendidikan pemilik hewan. Nah, pemahaman tentang leptospirosis pada hewan dan penerapan tindakan pencegahan yang sesuai adalah kunci dalam menjaga kesehatan hewan peliharaan kita dan ternak, serta mengurangi penularan penyakit ini. Baik, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata ataupun perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Saya duduk dengan para Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.